Why do you recite the Fatiha? I don't want to come on the day of judgment and Allah would say, why they make this innovation and you did not speak? Padahal ini Ustadz, ini kan yang biasa mengisi di sini Ustadz yang selalu mengamalkan Al-Fatihah. Di bawah Ustadz yang melarang Al-Fatihah. Jadi jamaah bingung. Mana yang benar deh. Semoga urusan kita dimudahkan Allah. Al-Fatihah. Marilah kita awali kajian ini supaya hati kita dibukakan Allah. Al-Fatihah. Di bawahnya Ustadz yang melarang Al-Fatihah. Bingung jamaah. Nyata tidak, jika membuka acara atau hal lain diawali dengan membaca surat Al-Fatihah adalah dilarang dalam ajaran Islam hingga dihukumi bid'ah yang sesat atau dhalalah, sebagaimana hal ini yang dipermasalahkan oleh kaum Salafi Wahabi. Ibnu Utsaimin, rujukan kaum Salafi Wahabi, menyatakan, hadza laisa bimasyru'in bal hadza bid'atun wa qira'atul Fatihati aw ghairiha minas suwaril muayyanati la tuqra illa fil amakin allati syara'aha asy-syar'u fa in quri'at fi ghairil amakin ta'abbudan fa innaha tu'tabaru minal bid'i wa qad ra'ayna katsiran minan nasi yaqra'una al-Fatihata fi kullil munasabati hatta innana sami'na may yaqul iqra'ul Fatihata 'alal mayyiti wa 'ala hadza wa 'ala kadza wa hadza kulluhu minal umuril mubtadi'ati wal munkarati fal Fatihatu wa ghairuha minas suwari la tuqra'u fi ayyi halin wa fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin illa idza kana dzalika masyru'an bi kitabillahi aw bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa illa fahiya bid'atun yunkaru ala fa'iliha. Artinya, ini tidak disyariatkan, bahkan ini adalah bid'ah. Membaca Al-Fatihah atau surat tertentu tidak dibaca kecuali pada lokasi-lokasi yang ditetapkan oleh syariat. Apabila dibaca bukan pada lokasi tersebut dan dijadikan sebagai bentuk peribadahan, maka ia termasuk bid'ah. Dan kami telah melihat banyak sekali manusia membaca surat Al-Fatihah pada setiap event, sampai kami pernah mendengar ada yang berkata, bacalah Al-Fatihah untuk orang mati dan bacalah Al-Fatihah untuk ini dan itu. Ini semua termasuk perkara bid'ah yang mungkar. Surat Al-Fatihah dan surat yang lain tidak dibaca pada setiap kondisi, setiap lokasi, setiap waktu, melainkan jika hal tersebut disyariatkan di dalam kitab Allah atau sunnah Rasulnya. Jika tidak, maka ia adalah bid'ah yang mana pelakunya harus diingkari. Bahkan salah satu pentolan Wahabi, Syekh Asim Al-Hakim, menegur jemaah karena mengawali acara dengan membaca surat Al-Fatihah. Menurutnya, membaca surat Al-Fatihah di luar salat, terutama saat membuka acara, bukanlah hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, sehingga termasuk bid'ah. Syekh Asim juga menyebutkan bahwa dirinya harus meluruskan hal ini agar tidak berdampak kepada dirinya di hari kiamat kelak. Dalam kesempatan itu, Syekh Asim menyatakan bahwa seharusnya ia tak membahas masalah ini karena akan mengulas topik yang lain. Namun ada hal yang harus diluruskan terkait bacaan Al-Fatihah ini karena bisa mempengaruhi besar terhadap dirinya. Menurutnya, walau dirinya tak pandai bahasa Indonesia, tapi secara samar dirinya tahu di awal acara tadi jamaah memulainya dengan membaca Al-Fatihah. Sebelum saya mulai bicara, saya tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia sama sekali. Tapi saya tadi mendengar kalian membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat lainnya, ungkapnya. Ia lantas menyindir, apakah setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan takbir, kemudian ruku layaknya sholat? Pada dasarnya, ia ingin menegaskan
bahwa tak ada anjurannya untuk membaca Al-Fatihah di luar salat. Lantas ia mengungkapkan bahwa tidak ingin kelak di hari kiamat dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan orang-orang berbuat tindakan yang menurutnya bid'ah. Lantas, bagaimana sejatinya dalam pandangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu di dalam kitab tafsirnya juz 1 halaman 106 meriwayatkan sebuah hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i bahwasanya Ibnu Abbas berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar keganjilan di atasnya. Lalu Jibril mengadahkan ke atas lalu berkata, pintu ini telah terbuka dari langit, padahal selama ini tak pernah terbuka sama sekali. Ibnu Abbas berkata lagi, kemudian turun seorang malaikat menghampiri Nabi lalu berkata, aku datang membawa kebahagiaan berupa cahaya dua. Sungguh aku memberikan dua-duanya kepadamu. Padahal tak satu pun pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya, yaitu Fatihatul Kitab dan beberapa akhiran dari surat Al-Baqarah. Dan tidak dibaca satu huruf pun dari dua surat itu kecuali aku berikan pahalanya. Dengan memandang fadilah dan keistimewaannya yang masyhur, juga familiar dan mudahnya dihafal oleh masyarakat awam, kemudian surat ini yang dipilih menjadi pembuka doa atau pembuka acara. Selain karena ngalap berkah, juga tafaul dengan Al-Quran yang juga dibuka dengan surat Al-Fatihah. Oleh karenanya, ia disebut Al-Fatihah yang berarti pembuka dan Fatihatul Kitab dengan arti pembuka Al-Quran. Syekh Abdullah Al-Gumari dalam kitabnya Ar-Raddul Muhkam Al-Matin halaman 270 mengatakan, menurut saya boleh saja seseorang menghadiahkan bacaan Al-Quran atau yang lain kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pada dasarnya beliau selalu mendapatkan pahala semua kebaikan yang dilakukan oleh umatnya. Kebolehan tersebut sebab memang tidak ada yang melarang hal tersebut kalau para sahabat tidak melakukannya. Hal ini tidak lantas menunjukkan bahwa itu dilarang. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, yang artinya apa-apa yang Rasul membawanya kepada kamu maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul melarang kamu maka berhentilah atau tinggalkanlah. Sehingga kesimpulannya, jika tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa harus dilarang? Wallahu a'lam bis-shawab.